Halo teman-teman, di sini aku Muhammad Hafiz Fudoli akan mempersembahkan tentang manajemen penyakit ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan, tepatnya di Small House Aquatic, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk cara penanganannya, kalau saya sendiri pertama suhu dinaikkan. Jadi bisa menggunakan heater atau pemanas. Jadi suhu di setting sekitar 30 sampai 31 derajat. Itu dimana suhu kalau yang saya tahu di atas 28 sampai 29 derajat, di atas itu jamur itu susah untuk tumbuh. Nah, kemudian jaga kualitas air. Kualitasnya juga perlu dijaga. Jadi kalau misalnya di dalam akuarium itu terkena jamur, itu sebaiknya diganti air sebagian, ganti air yang baru supaya kualitas air lebih baik. Kemudian dikasih garam ikan sedikit saja, kira-kira secukupnya saja kalau menurut saya. Itu memang untuk menjaga beberapa penyakit, salah satunya memang jamur. Dan yang terakhir dikasih obat biru atau biasa disebut metilen biru sesuai dosis yang dianjurkan di dalam obat tersebut. Karena memang setiap obat, setiap merek yang diberikan oleh merek tersebut itu dosisnya beda-beda. Jadi tergantung apa yang dipakai, merek apa, itu nanti disesuaikan. Itu untuk jamur ya. Untuk pencegahannya dulu, kalau saya pemberian pakan jangan terlalu banyak, pengenangan jangan terlalu banyak, dan sekali diberikan pakan-pakan yang memang mengandung zat tinggi. Misalnya kalau di ikan kopi ini ada yang namanya agar-agar untuk ikan kopi. Nah, kenapa agar-agar untuk ikan kopi? Itu kan agar-agar kan tinggi serat ya. Jadi ada itu namanya produk khusus yang memang dibuat bukan oleh perusahaan besar, tapi memang dari penghobis. Ini untuk salah satu cara selain untuk menunjang pertumbuhan ikan kopi di dalam, walaupun di dalam agar-agar ini ada proteinnya, tapi agar-agarnya mengandung serat yang tinggi. Itu salah satu cara untuk menjaga swing breeder, karena agar-agar ini lunak dan mudah dicerna ikan. Jadi sebisa mungkin ikan-ikan kopi jangan diberi pakan pakan yang keras. Kalau karet-karet mengapung itu sebenarnya juga rawan kalau menjadi ini, karena dia karet mengapung kan cenderung keras ya, yaitu rawan kalau diberi pakan terlalu banyak. Jadi intinya jangan diberi pakan terlalu banyak, dan juga sesekali diberi pakan yang tinggi serat. Nah, tapi kalau udah terlanjur kena nih ya, udah terlanjur kena, kalau saya sih ikannya dipuasakan terlebih dahulu. Ya kalau dipuasakan ada indikasi, nah ini tuh kembali normal. Kemudian dia diberi garam ikan supaya mengeluarkan cairan dalam tubuhnya. Berarti kata bukan cairan, karena ikan air tawar ini ketika diberi air garam dengan salinitas misalnya dibuat air payau, itu dia akan cenderung mengeluarkan cairan di dalam tubuhnya. Apa ya, osmosis atau namanya lupa. Itu sisinya gitu kalau ikan air tawar ketika dimasukkan ke dalam air asin. Nah mungkin itu untuk buat swim breeder ya, balik. Nah, kalau saya sendiri, misalnya cara penanganannya, kalau pencegahannya kan mudah, pencegahannya intinya jaga kualitas air. Tapi kalau untuk udah terlanjur kena nih, penanganannya ikannya diambil, digosok dulu bagiannya, kemudian ditetes pakai akriflavin atau yang obat yang manapun itu mas. Sebenarnya bisa obat-obat merek lain, tapi ini obat yang umumnya aja akriflavin gitu. Kalau enggak ada obat yang lain itu namanya pomikan atau dan sebagainya. Ini obat itu. Nah, nanti dosisnya kalau untuk yang digosokkan itu digosokkan langsung, tidak sesering saja, karena itu untuk pengobatan secara langsung, supaya itu menghilangkan bakteri yang menempel di sini itu. Nah nanti kalau sudah dimasukkan kembali ke akuarium, nah di akuariumnya ini baru diberi obat juga sesuai dosis yang dianjurkan oleh merek tersebut. Ya karena sebenarnya beda-beda ya. Kemudian juga dikasih garam ikan secukupnya, dan dikasih heater kalau saya. Heaternya di setting 30 derajat Celcius. Mungkin untuk penyakit ketiga itu.